puluhan ya silsilah Yesus itu. Dan saya sudah bilang dari awal, tidak semua yang dicatat detail oleh Alkitab. Tetapi saya berdoa setiap tokoh saya akan belajar supaya ada hikmat-hikmat, ada permata-permata yang saya akan dapatkan. Amin. 3 malam lalu saya didoakan oleh seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini cukup peka. Lalu sementara dia berdoa, dia lihat, dia panggil nama saya. Nal, saya melihat dalam penglihatan ada dua, satu got yang penuh sampah dan ada orang yang siap untuk menyapu sampah-sampah itu dengan sapu yang pakai apa itu kait-kait, pakai besi, dan di sampah-sampah itu tertulis sampah, kepahitan, bibir. Dia bilang begitu dalam penglihatan itu, kesombongan, dan saya melihat di situ dia bilang. Tetapi di sebelah kanan ada mutiara. Dan pesan Tuhan, jangan lihat sampah itu, arahkan matamu kepada mutiara. Lalu hamba Tuhan ini berdoa begini, dalam pelayananmu banyak orang yang ngata-ngatain engkau. Banyak orang yang tidak senang terhadap engkau. Tapi abaikan itu sampah. Nanti dia yang akan diurus sama si pembersih itu dengan sapu besi. Engkau harus arahkan pikiranmu, pandanganmu kepada mutiara yang ada. Dan saya berdoa supaya setiap toko-toko yang saya pelajari, ada mutiara-mutiara yang akan saya bagikan kepada saudara. Katakan amin. Ya, kita belajar dari beberapa tindakan penting Yehuda. Saya tahu saudara kepanasan di situ karena belum ada plafon. Tapi saya mau cepat-cepat, sekali-sekali nggak apa-apa ya. Informasi dari Yehuda, beberapa informasi dari Yehuda. Yang pertama, Yehuda itu anak yang keempat. Perhatikan, ini 12 anak Yakub. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asyer, Isaskar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. Ini dalam terjemahan bahasa Inggris. Ya, ini 12 nama anak-anak Yusuf. Punya anak-anak Yakub, punya karakter masing-masing. Kalau Tuhan izinkan juga, satu kali saya akan bahas tentang anak-anak ini. Anak-anak daripada Yakub. Ada pesan Tuhan kepada saya, belajar banyak firman. Belajar banyak firman. Jadi saya mau coba menggali itu tokoh-tokoh ini. Tapi belum sekarang. Kita masih bicara tentang silsilah Yesus. Nah, Yehuda, sekali lagi, Yehuda anak keempat dari Yakub dan Lea. Kita ingat, Yakub punya istri yang pertama Lea, matanya agak juling, ya. Yakub nggak terlalu cinta sama Lea, dia cinta kepada Rahel. Tapi ternyata saudara, orang-orang yang Tuhan pakai ya, dan yang dijadikan silsilah daripada Tuhan Yesus, daripada papanya Yesus, Yusuf, itu adalah Yehuda. Oke? Informasi pertama, Yehuda anak keempat dari Yakub. Informasi kedua, Yehuda yang punya ide untuk menjual Yusuf. Kejadian 37 ayat 26 sampai 27. Kita baca yuk dengan suara yang keras. 2, 3. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Mari kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita, dan saudara-saudaranya mendengar perkataannya itu. Kita tahu Yakub itu sayang sekali kepada Yusuf, karena Yusuf itu lahir ketika Yakub sudah tua. Yusuf itu lahir dari istri kecintaannya Yakub, yaitu Rahel. Mereka cuma berdua, Yusuf dan Benyamin. Sehingga Yakub begitu sayang kepada Yusuf. Saking sayangnya dikasih baju yang luar biasa bagus. Dan itu membuat kecemburuan daripada saudara-saudara, abang-abangnya yang lain. Puncaknya di sini. Waktu Yusuf bawa makanan, mereka lihat, wow, ini anak kesayangan. Ini yang pernah mimpi. Katanya mimpinya kita sembah dia. Padahal mimpi itu akhirnya 20 tahun kemudian jadi kenyataan. Iya kan? Dan akhirnya mereka mau bunuh dia. Mereka buang dia ke sumur tua. Mereka tuh udah mau bunuh benar-benar. Tapi akhirnya saudara, seorang Yehuda
dia tampil dan berbicara, jangan bunuh, jangan apa-apakan. Dia adik kita, dia saudara kita, dia darah kita, saudara dengan kita. Yehuda punya ide, kita nggak bunuh dia, tapi kita jual saja. Saudara, saya catat begini, perhatikan. Ide Yehuda menjual Yusuf adalah ide penyelamatan Allah terhadap mereka yang tidak mereka sadari dan digenapi 20 tahun kemudian. Saudara, ide itu kelihatannya jahat, ya kan? Ide Yehuda itu sepertinya jahat. Kok adik saya sendiri harus saya jual ke Mesir? Kelihatannya jahat. Tetapi tahu nggak saudara, kita baca Kejadian 50 ayat 20. Waktu Yusuf sekarang sudah jadi Perdana Menteri di Mesir dan ketemu dengan saudara-saudara, dengan abang-abangnya yang ngejual dia. Begini kalimat Yusuf. Yuk kita baca 50. Kejadian 50 ayat 50. 1, 2, ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Katakan amin. Saudara, dalam hidup ini kalau saudara dikhianati, direncanain jahat, dirugikan, saya mau bilang sama saudara, kalau engkau sudah hidup benar, jangan sampai bilang begini, kok Tuhan itu nggak baik. Jangan. Kalau engkau sudah hidup benar, fitnahan orang, perbuatan jahat orang, jangan engkau marah. Bisa jadi itu ide-ide ilahi untuk membawa engkau ke salah satu berkat yang luar biasa di sebelah sana. Katakan amin. Perhatikan, ide Yehuda kelihatannya jahat, jual adiknya. Tetapi 20 tahun kemudian ternyata Tuhan mereka-rekakan kejahatan yang abang-abangnya buat untuk memelihara satu bangsa. Kesimpulannya, dalam hidup ini jangan terlalu cepat menghakimi orang yang nyakitin engkau. Bisa jadi Tuhan pakai dia untuk buat rencana yang indah di masa depanmu. Katakan amin. Ibu-ibu, kadangkala Tuhan pakai suamimu untuk mengikis karakter-karakter kita yang gak benar. Sebaliknya, suami-suami kadangkala Tuhan pakai istri untuk mengikis karakter-karakter kita yang gak benar. Tuhan gak pernah salah merencanakan sesuatu buat hidup kita. Kalaupun Bintan masih banyak masih banyak orang-orang yang terkena COVID, saya terlalu percaya Tuhan punya rencana buat orang-orang yang ada di Bintan. Siapa itu? Anda dan saya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan selalu punya planning yang terbaik. Meskipun kesannya itu jahat. Meskipun kadangkala Tuhan izinkan ada orang-orang yang punya ide-ide yang gak benar. Seperti Yehuda. Kelihatannya idenya jahat. Tapi sebenarnya idenya itu ada maksud Tuhan untuk penyelamatan bangsanya. Amin. Haleluya. Sekarang kita lihat tindakan-tindakan Yehuda. Tadi informasi tentang bagaimana Yehuda anak pertama, kemudian Yehuda juga punya ide sehingga Yusuf dijual. Yang kedua, ini tindakan-tindakan Yehuda. Poin pertamanya, kecurangan Yehuda terhadap Tamar. Saya nggak baca semua. Pulang rumah saudara kasih tanda Kejadian 38 ayat 11. Jadi setelah Yusuf dijual, Yehuda ini pergi ke satu tempat namanya Adulam, ya. Dia bergaul dengan orang-orang Adulam. Nah, orang-orang ini orang-orang kafir. Akhirnya dia ambil istri. Istrinya meninggal. Tapi sebelum istrinya meninggal, Yehuda tuh punya dua anak. Anak yang pertama namanya Er. Nanti saudara baca ya. Kejadian 38 ayat 1 mulai. Namanya Er. Anak yang kedua namanya Onan. Anak yang ketiga namanya Shelah. Masih ingat ya? Siapa? Yang pertama Er. Kedua Onan, ketiga Shelah, laki-laki semua. Nah, Yehuda ambil Tamar jadi istrinya Er. Kemudian mati, Er-nya mati. Lalu hukum Musa itu begini, kalau abang menikah dengan perempuan lalu dia mati tanpa meninggalkan keturunan, adik harus ambil jandanya jadi istrinya. Orang Jakarta bilang,
nggak enak di gua, enak di lu. Ya, adiknya harus ambil jandanya abangnya. Nah, Onan ini mau nggak mau harus kawin dengan Tamar. Tapi masalahnya di sini, setiap kali berhubungan, Onan dia buang air maninya, spermanya di luar. Karena dia pikir begini, nanti kalau ngandung bukan namaku yang dibawa, nama abangku. Dan Alkitab bilang Tuhan memandang jahat perbuatan Onan, sehingga Onan pun dibunuh oleh Tuhan. Nah, siapa lagi? Shela. Datanglah Yehuda, anakku 2 sudah mati. Ya kan? Tinggal Shela. Nah, waktu Shela itu ayat 11. Lalu berkatalah Yehuda, Kejadian 38 ayat 11, kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shela itu besar. Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Ini alasan saja oleh Yehuda. Pulang dulu engkau Tamar ke rumahmu, karena anakku masih kecil. Padahal sebenarnya di alasan dia nggak mau kasih Shela. Kenapa? Karena dia pikir jangan-jangan Shela mati juga. Jadi saya catat begini, kecurangan Yehuda itu terhadap Tamar adalah tidak memberikan Shela menjadi suami Tamar. Karena bagi Yehuda, Tamar wanita pembawa malapetaka. Kalau zaman now, Yehuda bilang Tamar ini wanita bawa sial. Sehingga jangan-jangan anakku yang terakhir juga mati. Kita lihat perkembangannya, ayat 14, 38 Kejadian. Maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya itu, ia bertelekung, ya, pakai telekung, hijab, tutup, cuma ini yang kelihatan, dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim, di mana jalan Yehuda sering lewat, ke jalan Timnah, karena dilihatnya bahwa Shela telah menjadi besar dan tidak diberikan juga kepada Shela untuk menjadi istrinya. Lihat, Yehuda bohongin, curang dia sama Tamar. Dia bilang aku akan kasih. Ternyata Shela udah besar nggak kasih. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh Tamar ini, saudara? Akhirnya, lihat, Tamar itu pura-pura jadi pelacur. Singkat cerita, Yehuda tidur dengan Tamar tanpa dia kenal si Tamar. Tapi saya mau angkat dulu ayat ini, 1 Timotius pasal 4 ayat 7. Kita baca dulu. 2, 3. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Kenapa saya angkat ini? Yehuda ternyata punya pemikiran kalau Shela aku kasih, jangan-jangan Shela mati juga. Karena bagi Yehuda, Tamar wanita pembawa malapetaka, pembawa sial. Padahal kalau kita baca ayat sebelumnya, mati karena Alkitab bilang itu berbuat jahat sehingga Tuhan hukum dia mati. Di Kejadian 38 saudara pulang nanti baca ya. Lalu Onan mati karena Onan juga berbuat jahat. Berhubungan air maninya dia nggak masukin. Sehingga Tuhan hukum dia. Ya kan? Tuhan hukum dia. Sebenarnya karena kesalahan 2 anaknya sampai Tuhan hukum mereka mati. Bukan kesalahan Tamar. Tapi bagi Yehuda, Tamar pembawa sial. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara. Jangan ada orang Kristen di tempat ini, jangan ada sing cuenang lalu masih percaya yang nenek-nenek sihir punya. Nenek-nenek tua, budaya-budaya. Ayo, kemoy ho, iye angsi, berarti iye bau si pembawa sial lai. No. Jangan ada yang berpikir seperti itu. Kalau lu Pak To, itu gara-gara lu kaki salah. Jangan bilang, wah Pak To, wah tangcap. Bo minta izin ai koi cekai hang numpang anak babi ai koi anak babi enak aja. Iya kan ada orang yang seperti itu kan? Saya di sini sering kalau saya duduk di depan ada orang mau lewat jembatan itu dulu tit dia Pak Honau seng tit. Waktu saya di pondok ada kurang lebih 3 orang tabrakan kecelakaan tunggal. Saya tanya kenapa? Saya menghindar cewek, ada cewek di sini nggak ada. Pantesan mereka kalau lewat ini ya kio di depan itu pakai tit. Saya mau bilang sama saudara, orang percaya kita nggak perlu percaya hal-hal yang seperti itu. Amin. Itu kata Alkitab, tahyul, dongeng nenek-nenek tua. Amin. Kalau ada iblis berada di bawah telapak kaki orang percaya. Katakan amin.
Jangan percaya hal-hal yang dulu lagi. Yehuda masih percaya hal-hal yang begitu. Dia pikir Tamar itu bawa sial, padahal anaknya sendiri yang salah. Nah sekarang, tadi saya sudah cerita, Tamar nyamar jadi Paicabo. Akhirnya Yehuda itu tidur dengan Tamar. Nah waktu tidur dengan Tamar, Tamar bilang begini, kau harus bayar saya. Yehuda nggak bawa uang, karena tidak dicatat Yehuda bayar pakai uang. Yehuda bayar pakai cincin, metrai, cincin, lalu tongkat. Itu dibawa pulang oleh Tamar. 3 bulan kemudian, perhatikan, Kejadian 38 ayat 24. Sesudah, kita baca yuk sama-sama. 2, 3. Sesudah kira-kira 3 bulan, dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar apa? Menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya apa? Dibakar. Waktu dibawa perempuan itu, menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang mempunyai barang-barang inilah. Barang-barang apa? Tongkat, cincin, metrai. Periksalah siapa yang mempunyai cap metrai serta kalung dan tongkat ini. Kalung, sorry. Metrai dan kalung. Saya ingat cincin. Yehuda bayar pakai itu. Dan waktu orang bilang, Tamar itu berzina, bersundal, udah ngandung. Yehuda marah. Bawa perempuan itu, kita bakar dia. Tamar bijak dia. Nih kalung, ini tongkat. Bilang sama mertuaku, orang ini yang ngandungin aku. Waktu sampai di Yehuda, Yehuda kaget. Wah, ternyata yang aku tiduri itu anak mantuku sendiri. Wow, ini dahsyat dia cerita ini, saudara. Nah, saya mau bilang sama saudara, perhatikan. Yehuda yang berzina di sini siapa? Tamar apa Yehuda? Yehuda. Tamar juga. Yehuda punya inisiatif juga, ya kan? Tapi waktu dia berdosa, dia cuma lihat kesalahan daripada Tamar. Bawa perempuan itu supaya dia bakar. Dia lupa dia juga berdosa. Saya sebut di sini, ini tindakan Yehuda ketika mendengarkan Tamar mengandung adalah menghakimi dan menghukum. Berapa banyak kali kita gereja Tuhan seperti itu. Suami menghakimi aja anak-anak, suami menghakimi aja istri. Sebaliknya istri nyalain suami aja. Banyak orang seperti itu. Ketika ada hal-hal yang gak mengenakan, dia selalu hakimi pasangannya. Dia selalu hakimi orang lain. Saya mau bilang, Lukas pasal 6 ayat 37, baca baik-baik. Ini perkataan Tuhan Yesus. Yuk kita baca dengan bersuara. 2, 3. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Haleluya. Yehuda coba menghakimi karena dia pikir Tamar sudah berzina. Gak taunya dia lupa, dia pun berzina. Saya mau ada pada kesimpulan, saudara, kalau engkau lihat kekurangan orang, engkau lihat kekurangan dia, langsung berpikir, aku pun punya banyak kekurangan. Sehingga mulut ini kita tutup untuk menghakimi dia. Katakan amin. Suami-suami, kalau engkau sudah marah sama istrimu karena kekurangannya dia, mulai ngaca. Tunjuk di kaca, hei suami, kau pun banyak kelemahan. Amin. Kadangkala kita tuh lupa loh, kita tuntut istri kita hidup benar, kita sendiri nggak benar. Kita tuntut istri kita sempurna, kita sendiri nggak sempurna. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni kami pria-pria. Amin. Wanita juga kita ngaca, jangan jadi orang yang suka menghakimi. Anak-anak jangan menghakimi papamu. Satu kali engkau jadi bapak, saya cuma pakai bahasa papa saya. Saya mau lihat ketika dia punya anak, apakah anaknya lebih baik daripada anak saya. Saya pakai kata-kata papa saya. Kalau engkau menghakimi papamu, saya mau lihat nanti kalau umur panjang engkau jadi papa, apakah engkau lebih baik dari papamu. Jangan hakimi papamu. Papamu sudah berjuang untuk engkau habis-habisan. Jangan hakimi mamamu. Mamamu sudah berjuang habis-habisan. Biarkan Tuhan yang melakukan sesuatu. Biarkan Tuhan yang menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Biarkan Tuhan yang menghukum.
Tadi malam saya ajarkan kepada Cece di mesbah doa keluarga kami, saya bilang Alkitab ajarkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nggak boleh. Koko pukul kamu nggak boleh balas. Haleluya. Biarkan Tuhan yang membalas. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, saya mau cepat-cepat, kasihan ini kayak tindakan-tindakan Yehuda. Tindakan yang ketiga ya. Tindakan Yehuda kepada Yakub ketika Benyamin minta Yusuf pergi ke Mesir. Nah sekarang 20 tahun kemudian ini kayak main badminton ya. 20 tahun kemudian, perhatikan saudara. Ayat 8. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Perhatikan ayat 9. Ini waktu mereka pergi beli makanan, ini kan sudah terjadi kemarau. Lalu mereka dengar di Mesir banyak makanan, mereka pergi beli. Waktu beli makanan, Yusuf kenal ini mereka abang-abangnya. Yusuf kerjain mereka dengan cara apa? Simeon anak yang kedua ditahan. Kalau kalian nggak bawa adik kalian, Yusuf tahu namanya Benyamin, tapi Yusuf pura-pura nggak tahu kan? Adik yang paling kecil kalau kalian nggak bawa, anak ini abang kalian Simeon nggak akan bebas. Dan akhirnya mereka ngadu, Pak, itu penguasa Mesir itu minta Benyamin harus pergi. Yakub bilang, kenapa kalian bilang ada adik kalian? Gimana Pak, kami ditanya, gimana kalian punya ayah? Sehat. Adakah kalian punya adik? Ada, kami ber-12, tapi yang satu sudah mati diterkam singa. Padahal itu Yusuf, mereka cerita kan? Gimana adik kalian sehat? Akhirnya Yusuf kepengen ketemu Benyamin, dia kerjain. Simeon ditahan. Nah waktu Simeon ditahan, Yusuf bilang begini, pulang, bawa adik kalian. Kalau enggak, Simeon enggak akan bebas. Jadi sekarang mereka pulang. Mereka sampaikan, Pak, itu penguasa Mesir minta Benyamin pergi. Saudara tahu, ini perkataan Yehuda. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Ya kan? Yehuda bilang loh sama Yakub, Pak, aku jamin Benyamin pasti pulang dengan selamat. Yehuda punya iman yang luar biasa. Kita bandingkan dulu ya, sebelum saya akan terus, kita bandingkan dulu dengan abangnya Ruben. Bandingkan tindakan Yehuda, bandingkan dengan pernyataan Ruben kepada Yakub. Ruben orang yang melemparkan tanggung jawab. Beda loh kalimatnya. Ruben bilang begini, lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh. Jika ia tidak kubawa kepadamu, serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Tetapi jawabnya, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Ruben bilang begini sama Yakub, Pak, anakku jaminannya boleh engkau bunuh. Saya mau tanya, Yakub sanggup bunuh enggak anak Ruben? Enggak, itu cucunya dia. Ruben ini melemparkan tanggung jawab. Beda kalimatnya dengan Yehuda. Ayat 9, Yehuda bilang apa? Aku yang menanggung dia. Saudara, siapa punya ide Yusuf dijual? Yehuda punya ide, dan sekarang Yehuda punya kesempatan untuk memperbaiki kelemahannya. Dia mulai mengerti, dia mulai bertobat sekarang, dia mulai rohani sekarang. Pak, serahkan kepada aku Benyamin. Aku yang akan menanggungnya. Darahku, dosaku. Akulah yang akan berdosa terhadap engkau. Nyawaku taruhannya. Saudara tahu, Yehuda ini ada tipologi. Tipologi itu perumpamaan tentang Yesus. Bukankah Yesus telah mati buat engkau? Amin. Engkau yang berdosa, tapi Yesus mau mati untuk engkau. Yehuda punya prinsip seperti itu. Nyawaku taruhannya. Waktu Yehuda ngomong gini, Yakub bilang silakan, bawa dia. Kita cek. Sekarang kita bandingkan ketika Yehuda sampai di Yusuf. Apakah kalimat-kalimat dia ngomong lagi enggak? Dia bertanggung jawab enggak dengan janjinya kepada bapaknya Yakub?
Kejadian 44 ayat 18 mulai. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, ini agak panjang ya. Tindakan-tindakan Yehuda di hadapan penguasa Mesir, di hadapan Yusuf. Yehuda berkomitmen dan berani untuk menggenapi janjinya kepada Yakub. Saya stop dulu sampai di sini. Ada banyak orang ngomong hari ini, aku berkomitmen, aku bersungguh-sungguh, aku akan menjaga. Sampai ketemu dengan orang lain berubah. Yehuda enggak. Dia ngomong sama Yakub, aku akan bertanggung jawab. Waktu ketemu dengan penguasa Mesir, dia ngomong lagi. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya. Ini agak panjang ya, saya mau baca cepat-cepat. Berkata, mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku. Dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini. Sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara? Dan kami menjawab, tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anak-anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya nih telah mati, maksudnya Yusuf. Hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu, ini bawalah dia kemari kepadaku supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya. Sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Stop dulu sampai di situ. Ini waktu Benyamin sudah datang. Benyamin sudah datang, Yakub sudah izinkan, Benyamin sudah sampai di Mesir. Lalu disuruh pulang. Ternyata Yusuf pakai simsel. Dia taruh ada apa namanya? Saya lupa, ada barangnya Yusuf di dalam karungnya Benyamin, lalu dikejar. Lalu Yusuf bilang sama perwira-perwiranya, kejar karena barangku dicuri. Siapa yang mencuri, dia ditahan. Dan sengaja ditaruh di karung Benyamin. Dan Benyamin waktu itu dibawa lagi, nggak boleh pulang. Dalam keadaan seperti itu, bingung semua. Aduh, ini anak kesayangan papa. Yehuda yang paling bingung, aduh Tuhan, anak ini adalah aku yang menaruh nyawaku kepada papa. Sekarang dia ditangkap. Bagaimana? Yehuda mulai ngomong sama ini penguasa Mesir. Dia ngomong lagi, kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kami. Tetapi jawab kami, kami tidak dapat pergi ke sana jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami. Barulah kami akan pergi ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu ayahku kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku. Memang ini paling disayang. Yusuf dan Benyamin ini paling disayang. Yusuf bagi Yakub sudah mati. Dan Yakub itu 20-an tahun hidup dalam kedukaan karena memikirin Yusuf. Sekarang Benyamin harus hilang. Yang seorang telah pergi daripadaku dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang apabila aku datang kepada hambamu ayahku dan tidak bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia. Tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hamba ayah kami yang ubanan itu turun ke dunia orang mati karena duka cita. Saudara tahu, Yehuda diberikan hikmat untuk ngomong detail. Saya mau tanya, Yusuf sayang gak sama Yakub? Sayang sekali. Yusuf, saya percaya waktu dia dengar kalimat-kalimat Yehuda, kalau adik kami Benyamin kami nggak bawa pulang, ayah kami akan mati. Mendengar kalimat-kalimat ini, kalau saudara baca terus ya, Yusuf itu menangis. Kita baca terus, tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu. Ini komitmennya Yehuda. Dia ngomong lagi apa yang dia ngomong sama Yakub. Hambamu sudah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada bapa, maka akulah yang akan berdosa kepada bapa untuk selama-lamanya. Yehuda komitmen loh. Dia buat salah, dia berani untuk menanggung kesalahannya. Bapak-bapak, kalau engkau buat salah, belajar berani untuk mengakui kesalahannya. Belajar bertanggung jawab. Amin.
Oleh sebab itu baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu. Bayangin, dia bilang jangan tahan Benyamin, aku mau jadi budakmu. Kata-kata ini saudara membuat Yusuf menangis. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab masakan aku pulang kepada ayahku. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Perhatikan Kejadian pasal 45. Baca baik-baik ayat 1. Ketika Yusuf tidak dapat menahan lagi hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang. Ternyata waktu itu orang Mesir masih ada di tengah rumah Yusuf. Lalu berserulah ia, suruh keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi perhatikan ayat 5. Ini mentalitas seorang yang berpikir bahwa Tuhan tetap punya rencana meskipun dia dijahatin. Tetapi sekarang jangan bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan Allah. Kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara-saudara, saya catat di sini. Tindakan Yehuda ketika Benyamin diminta Yusuf ke Mesir. Yehuda bertanggung jawab dan menjamin dengan nyawanya atas keselamatan dari Benyamin. Saya sambung. Bukan cuma bertanggung jawab atas nyawanya, tapi Yehuda berkomitmen sungguh-sungguh. Apa yang dia omong sama bapaknya, dia ngomong lagi sama penguasa Mesir. Saya mau bilang sama saudara, kalau engkau ingin melihat ada penyertaan Tuhan, ada persoalan-persoalan yang terselesaikan, jadilah orang yang berani meskipun nyawa taruhannya. Karena Alkitab bilang begini, barang siapa takut kehilangan nyawa akan kehilangan, tapi barang siapa menyerahkan nyawanya akan mendapatkannya. Amin. Dan kemudian belajarlah berkomitmen yang tinggi. Waktu Yehuda melakukan hal ini, Yehuda menyelesaikan persoalan. Saya sambung. Tadi saya bilang Yehuda gambaran dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5 Paulus bilang begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Yuk baca sama-sama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, Yesus dia Allah. Dia menanggung semua dosamu. Dia taat loh, turun menjadi manusia. Lalu mati di kayu salib. Berani menanggung setiap kelemahan kita. Jadilah Yehuda-Yehuda dalam tanda petik yang berani mempertahankan, ya, berkomitmen sungguh-sungguh, saudara. Dia nggak cuma janji sama Yusuf, ya, sama Yakub, tapi dia berani untuk mempertahankan janjinya di depan Yusuf. Justru dengan berkomitmen dan keberanian menyelesaikan setiap persoalannya. Amin. Tuhan lagi cari orang-orang yang berkomitmen sungguh untuk engkau bisa menyelesaikan setiap persoalan-persoalan hidup. Tuhan memberkati kita. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari para singer, bantu saya untuk muji Tuhan. Haleluya.